kasihilah musuhmu gitu ya Bang ya. Mm-mm. Saya yang masih belum siap itu yang itu gitu loh. Soalnya saya pernah sakit hati, tapi saya nggak bisa ngelupain gitu loh. Jadi kalau dibaptis tuh saya masih takut gitu loh. Ya, itulah makanya eh apa namanya kemurniannya seperti itu. Karena begini, kalau kalau misalnya kita membalas kejahatan atau kita menyimpan rasa dendam, rasa ini, artinya kita sama dengan dunia ini. Begitu. Tetapi percayalah, kejahatan itu bisa dikalahkan dengan kebaikan. Melepaskan pengampunan itu memang berat, tetapi itulah yang diinginkan oleh Tuhan, begitu. Jadi dendam itu tidak baik. Dendam itu atau kepahitan itu menyiksa diri kita sendiri. Begitu. Masih belum. Iya, memang berat seperti itu. Tetapi bukan berarti kita itu tidak boleh meluruskan. Gitu. Meluruskan beda loh dengan menjahati balik. Contoh, ada orang yang misalnya menyakiti hati kita. Nah, kalau dalam hati kita ya kita mengampuni, melepaskan pengampunan, melepaskan maaf. Dan tetapi kita juga harus meluruskan juga yang benar seperti ini. Seperti itu. Coba Bang Edis bisa nggak meyakinkan saya gitu supaya bisa gitu. Udah 2 Kasusnya tahun seperti apa sih? Case-nya seperti apa? nggak berani saya ngomong. Intinya Nah, jadi bikin rumah tangga saya. oh begitu. Kalau nggak ngerti case-nya maksudnya kurang jelas, saya juga kurang mengerti. Tapi intinya yang dikatakan Tuhan Yesus itu begini. Kalau kita itu berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat juga kepada kita, ya kita itu nggak ada bedanya dengan mereka. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya impas. Contoh, ada orang berbuat baik kepada Anda, terus Anda balas dengan perbuatan baik. Artinya sama kan? Impas kan? Tapi kalau ada orang jahat sama Anda, tapi Anda balas dengan kebaikan, Anda balas dengan kebaikan, Anda kalahkan itu kejahatan dengan kebaikan, itu namanya Anda murid Tuhan Yesus. Dan memang melakukan hal seperti itu berat. Nah itu makanya kita harus dipimpin oleh roh Tuhan. Nggak sanggup kalau kita manusia kayak begitu. Harus roh Tuhan yang melakukan itu. Makanya dalam Kristen itu ada dikenal dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu biasanya yang memampukan orang untuk melakukan hal-hal yang berat seperti itu. Melepaskan pengampunan kepada orang yang menganiaya kita. Seperti itu. Kalau hanya disakiti seperti itu belum sehebat apa yang dilakukan terhadap Yesus sendiri. Kalau Iya kita sih. baca Injil, Yesus itu diperlakukan sehina mungkin. Iya, nggak sebanding sih ya Nggak sebenarnya. sebanding, jauh. Penyaliban itu kalau di dalam Alkitab itu nggak digamblangkan, maksudnya hal-hal yang keji yang segala macam itu tidak diuraikan secara lebih mendalam. Tapi itu bayangkan diarak di muka umum. Dipertontonkan diarak di muka umum. Dibuka bajunya, dibuka di celananya, mungkin hanya pakai daleman saja, diarak di muka umum. Dipukulin. Di kepalanya itu dipasangin mahkota duri sebagai penghinaan. Kalau raja kan pakainya mahkota emas. Iya kan? Kalau raja kan pakai apa itu? Apa namanya? Mahkota itu, crown itu kan? Mahkota emas itu. Nah, Yesus dipakein mahkota tapi dari belukar itu, belukar duri itu. Dihina sehina-hinanya. Ketika dipakein begitu, lalu orang itu nyembah-nyembah. Sembah raja orang Yahudi. Lalu dipukulin. Itu dilakukan di muka umum. Tetapi apakah Tuhan Yesus membalas kejahatan itu dengan kejahatan? Enggak. Dari atas kayu salib dia berteriak, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ketika Tuhan Yesus melakukan kebenaran, setia dia hidup benar, sampai pada matinya, sampai darahnya tertumpah, itulah yang menyenangkan Bapa di sorga. Makanya
Ini juga didikan kepada orang-orang Kristen. Pada waktu peristiwa penyaliban, kan Bapa di sorga itu melihat dari sorga yang terjadi di bumi. Ya kan? Ada penyiksaan, ada. Bapa di sorga itu kan tidak berpuas diri atau tidak apa namanya? Tidak senang. Coba gini. Gimana ya bahasa saya? Apa yang membuat Bapa di sorga itu senang? Apakah dia senang melihat Yesus dipukulin, disalibkan? Apakah Bapa di surga senang atau puas melihat Yesus dibunuh? Yang menyenangkan hati Bapa di surga itu adalah kesetiaan Yesus. Dia tidak pernah melakukan dosa itu sampai pada matinya. Sampai dianiaya sampai mati, dia tidak berbuat dosa. Itulah yang menyenangkan Bapa di surga. Dan disitulah Yesus mempersembahkan hidupnya itu, mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum, yang menyenangkan bagi Tuhan, bagi Bapa di surga. Sampai darahnya tertumpah. Nah, ketika darahnya tercurah itulah, disitulah dia mengadakan pendamaian. Begitu. Jadi, jadi memang ajaran Kristen itu intinya seperti itu. Memang berat melakukan seperti itu. Tapi kita lihat Yesus saja. Kalau orang lain nggak bisa melakukan seperti itu. Ya, masih belum bisa Bang Salmas. Iya, Udah berat. 2 tahun. Berat. Tapi memang harus dibanyakin baca Injil lah. Seperti itu. Nah, itulah yang dipersembahkan oleh Yesus sebagai persembahan yang berkenan, yang harum dan berkenan kepada Bapa di surga. Nah, orang-orang Kristen juga harus seperti itu. Orang-orang Kristen tuh harus mempersembahkan hidupnya sebagai korban persembahan yang harum dan berkenan kepada Bapa di surga. Bagaimana? Ya kita persembahkan hidup kita, hidup yang benar ini yang kita persembahkan. Seperti itu. Nah, Yesus adalah contoh yang melakukan seperti itu. Dia mempersembahkan hidupnya, dia mempersembahkan darahnya itu sebagai korban persembahan yang berkenan kepada Bapa di surga. Seperti itu.